Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang potensial sel gabungan. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Besarnya E0 sel dari suatu reaksi dapat diketahui dari beberapa data E0 sel reaksi yang lain. Jadi, misalnya kita lihat langsung contoh soal nomor 1 yang diketahui beberapa sel volta. Notasinya seperti ini. Kita ingat lagi yang di depan ini adalah anoda, lalu ionnya. Ini garis 2 adalah jembatan garam, lalu ion katoda dan katodanya, logamnya. E0 selnya diketahui sebesar 1,61. Lalu ada 3 reaksi. Kita diminta menentukan besarnya E0 sel dari pasangan berikut. Jadi yang pasangannya tidak ada di data di atas, yaitu yang A antara Zn dengan Zn2+, lalu Sn2+ dengan Sn. Yang B, Mg dengan Mg2+, lalu Fe2+ dengan Fe. Jadi, berdasarkan data-data 3 E0 sel ini, kita diminta menentukan besarnya E0 sel dari reaksi A dan B. Pada sel volta yang harus diingat adalah besarnya E0 katoda selalu lebih besar dari E0 anoda. Dan juga jika menentukan besarnya E0 sel, itu rumusnya adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. Perhatikan pada reaksi ke-1, anodanya adalah Mg, katodanya adalah Zn. Maka bisa dituliskan seperti ini. E0 dari Zn itu pasti lebih besar dari E0-nya Mg. Dan selisihnya adalah sebesar plus 1,61 volt. Itu selisih antara Zn dengan Mg. Kemudian pada reaksi yang kedua, ini pasti kesimpulannya E0 dari katoda yaitu Fe lebih besar dibanding E0 dari Zn. Karena Fe-nya ini katoda, Zn-nya anoda. Ingat lagi rumus ini, katoda selalu lebih besar dari anoda. Selisihnya itu adalah plus 0,32 volt. Selisih itu maksudnya dari rumus ini, katoda dikurang anoda pasti didapat 1,61 volt untuk reaksi pertama. Untuk reaksi kedua mendapatkan hasil 0,32 volt. Pada reaksi ketiga kita lihat katodanya Sn, anodanya Mg. Berarti bisa kita tuliskan E0 dari Sn pasti lebih besar dari E0 Mg. Dan selisihnya itu sebesar plus 2,23 volt. Itu kesimpulan dari data-data ini. Untuk mempermudah menghitung jika bentuk soalnya seperti ini, kita buatkan diagram berdasarkan kesimpulan yang telah kita tuliskan ini. Yang pertama tadi, Zn lebih besar dari Mg dan selisihnya 1,61 volt. Kita tuliskan misalnya ini Mg di bawah, lalu Zn-nya di atasnya. Di sini kita gambarkan Zn. Jadi kalimatnya dari Zn lebih besar dari Mg. Dan selisih antara Zn dengan Mg adalah 1,61. Jadi besarnya dari Zn sampai Mg ini sebesar plus 1,61 volt.
Kemudian dari data yang kedua, FE lebih besar dari ZN dan selisihnya adalah 0,32. Berarti pasti FE gambarnya lebih di atas dari ZN. Kita gambarkan sini FE, lalu selisihnya dengan ZN sebesar 0,32. Jadi dari FE kita buat sampai ZN segini panahnya. Dari FE sampai ZN sebesar 0,32 volt. Supaya lebih jelas, ini dihubungkan ya, FE ke panahnya, ini juga ZN dengan panahnya. Supaya jelas, plus 0,32 itu selisih antara FE dengan ZN. Kemudian 1,61 ini selisih antara ZN dan MG. Jika dijumlah, ini jumlahnya adalah plus 1,93. Kita lihat data yang ketiga, SN berselisih dengan MG itu sebesar 2,23. Itu artinya SN itu letaknya di atasnya FE. Karena dia memiliki selisih, kita gambarkan, antara SN dengan MG. Ya, panahnya kita gambarkan SN dengan MG. Ini selisihnya ternyata sebesar 2,23 volt. Itu cara menggambar diagramnya. Setelah diagramnya selesai kita gambarkan, barulah kita dapat menentukan besarnya pertanyaan atau E0 sel dari reaksi yang A. Yang A itu ditanya selisih antara SN dengan ZN. SN-nya ada di paling atas, ZN-nya ada di tengah-tengah sini. Kita gambarkan ini yang ditanya, yang warna merah. Jadi sampai sini, ini artinya selisih antara SN dan ZN. Kalau dihubungkan ini seperti ini. Jadi yang garis merah ini adalah pertanyaan yang A. Untuk menentukan besarnya, maka yang A itu adalah sampai ke atas ini adalah 2,23. Lalu ini yang terpotong ini sebesar 1,61. Maka didapat jawaban yang A, selisihnya adalah 0,62 volt. Jadi maksudnya selisih atau E0 sel dari reaksi yang A itu sebesar 0,62 volt. Kita lanjutkan reaksi yang B, diminta menentukan E0 sel atau selisih dari Fe dan Mg. Dilihat lagi pada diagramnya, Fe ada di sini, Mg paling bawah. Jadi kita hubungkan saja antara Fe sampai Mg. Tadi soal yang B, inilah yang ditanya. Kita beri lambang di sini B. Cara menentukan yang B, tinggal dilihat angka-angkanya saja. Yang ini kan sampai di ZN 1,61, lalu ditambah yang ini sampai ke Fe, yaitu 0,32. Jadi kita tuliskan jawaban yang B di sini dari 1,61 ditambah dengan 0,32. Didapat hasilnya plus 1,93 volt. Itulah besarnya E0 sel dari reaksi yang B, yaitu selisih antara Fe dengan Mg. Untuk jawaban yang selengkapnya ditulisnya seperti ini. A besarnya E sel kita tuliskan di sampingnya. E sel itu sebesar, yang A tadi adalah plus 0,62 volt.
Lalu yang B, selnya 1,93. Sama dengan 1 plus 1,93 volt. Inilah jawaban akhir dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua diketahui data reaksi, ada 3 reaksi, yaitu reaksi ke-1 A ditambah B2 plus, N0-nya sebesar 0,45 volt. Lalu reaksi yang kedua C ditambah B2 plus, N0-nya sebesar 1,50 volt. Yang ketiga C ditambah D2 plus, N0-nya sebesar min 0,80 volt. Kita diminta menentukan urutan daya pereduksi logam-logam A, B, C, D, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk soal seperti ini, kita harus mengingat dulu bahwa daya pereduksi itu maksudnya adalah mengalami oksidasi dan memiliki E0 yang kecil. Untuk membahas soal seperti ini, maka kita harus memeriksa satu persatu reaksinya. Kita mulai dari reaksi yang pertama, kita periksa ada reaksi A ditambah B2 plus menghasilkan A2 plus ditambah B. Dan E0-nya diketahui sebesar plus 0,45 volt. Diingat lagi, A adalah unsur bebas, nilainya 0. Lalu ini kan plus 2. Yang ini plus 2. Dan B ini juga unsur bebas 0. Kita hubungkan A dengan A. Berarti dari 0 ke plus 2 itu biloxnya naik. Jika naik disebut oksidasi. Kemudian B kita hubungkan dengan B. Perhatikan dari plus 2 ke 0. Berarti turun. Turun itu berarti disebut reduksi. Sekarang kita lihat di sini. E0 sel itu diingat lagi. Rumusnya adalah E0 dari reduksi dikurang dengan E0 dari oksidasi. Pada soal ini, yang reduksi itu adalah B, yang oksidasi adalah A. Dan ini hasilnya plus, maka kesimpulannya E0 reduksi supaya hasilnya plus haruslah lebih besar dari E0 oksidasi. Kalau dikurang supaya mendapat hasilnya plus. Jadi syaratnya reduksi lebih besar dari oksidasi. Dan bisa kita tuliskan yang reduksi adalah yang B. Lebih besar dari yang oksidasi adalah A. Ini adalah kesimpulan dari reaksi yang pertama. Selanjutnya kita periksa reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua itu terdapat reaksi C ditambah B2 plus menghasilkan C2 plus ditambah B. Lalu ada E0-nya ya dari sini. E0-nya sebesar plus 1,50 volt. Seperti tadi diperiksa mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Ini nilainya 0, ini plus 2, ini plus 2, dan B-nya ini adalah 0. Lalu diperiksa C dihubungkan ke C dari 0 ke plus 2 naik, berarti reaksinya oksidasi. Kita hubungkan yang B. B dengan B itu turun dari plus 2 ke 0.
maka disebut reduksi. Selanjutnya kita kembali ke sini. Rumusnya adalah E sel sama dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Syaratnya dilihat, reduksi dikurang oksidasi syaratnya harus plus. Maka kesimpulannya reduksinya E0-nya harus lebih besar dari oksidasi. Baru kita lihat ke reaksinya. Yang reduksi adalah yang B. Berarti B harus lebih besar dari C. Inilah kesimpulan dari persamaan reaksi yang kedua. Selanjutnya kita akan memeriksa reaksi yang ketiga. Di sini Ibu tuliskan kesimpulan dari reaksi ke-1 dan kedua. Dari reaksi ke-1 tadi didapat E0B lebih besar dari E0A. Dari reaksi 2 didapat E0B lebih besar dari E0C. Sekarang kita ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ada C ditambah D2 plus menghasilkan C2 plus ditambah D. Lalu ada E0 selnya sebesar min 0,80 volt. Seperti biasa kita tentukan ini biloxnya 0, ini plus 2, ini plus 2, ini 0. Lalu dihubungkan C ke C. Biloxnya naik berarti namanya oksidasi. Lalu yang D sama D dihubungkan, dari plus 2 ke 0 turun berarti namanya reduksi. Kemudian kita lihat dari E0 nya, ingat lagi rumusnya tadi, E0 sel itu artinya E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Pada reaksi ini didapat hasilnya min. Kalau min berarti kan reduksi dikurang oksidasi harus min nilainya. Berarti reduksinya itu lebih kecil dari oksidasinya. Supaya kalau dikurang hasilnya min. Kita lihat yang reduksi itu adalah yang D. Ini ya, yang reduksi itu adalah logam D. Berarti E0-nya D harus lebih kecil dari E0-nya C. Ini kesimpulan yang dapat diambil dari reaksi yang ketiga. Kemudian di sini sudah ditulis kesimpulan dari reaksi 1, 2, dan 3. Ini kesimpulan dari reaksi ke-1, lalu ini dari reaksi kedua, dan ini dari reaksi ketiga. Tetapi kita belum bisa membandingkan manakah yang lebih besar antara A dengan C. Belum ada A dengan C. Maka yang ada A sama C-nya kita harus gabung. Reaksi yang ke-1 itu tadi ada A ditambah B 2 plus menghasilkan A2 plus ditambah B. Besarnya E0 itu adalah plus 0,45 volt. Jadi kita hubungkan reaksi ke-1 sama reaksi kedua. Keduanya adalah C ditambah B2 plus, lalu menghasilkan C2 plus ditambah B. E0-nya adalah plus 1,50 volt. Tujuannya di sini adalah mencari perbandingan antara A dengan C. Maka yang B-nya itu harus dihilangkan dengan cara dicoret. Di sini B-nya ada dua-duanya di sebelah kiri. Maka 1
salah satunya B-nya tetap sebelah kiri, reaksinya ini kita tuliskan ini tetap. Dan reaksi yang keduanya ini harus dibalik. Tujuannya dibalik adalah supaya B2 plusnya ini pindah menjadi ke sebelah kanan. Jadi ini reaksinya harus dibalik. Jika dibalik, ya kita tuliskan lagi di bagian bawah. Yang tetap itu ditulis lagi, yang tetap A ditambah B2 plus menghasilkan A2 plus ditambah B. Ini nolnya jika tetap juga tinggal ditulis 0,45 volt. Tetapi reaksi yang kedua itu dibalik. Kalau dibalik berarti harus dituliskan dulu yang C2 plus ditambah B menghasilkan, baru ini pindah jadi ke sebelah kanan, C ditambah B2 plus. Dan nolnya diingat, jika tadinya tandanya plus berubah menjadi min 1,50 volt. Kalau sudah begini maka B-nya bisa dicoret. Perhatikan di sini ada B2 plus sebelah kiri, ada B2 plus sebelah kanan. Berarti ini bisa dicoret. Lalu yang B ini sebelah kanan, ada B sebelah kiri. Bisa dicoret juga. Setelah B dan B2 plusnya hilang, maka kita tuliskan A dan C yang tidak dicoret. Jadi reaksi sebelah kiri adalah A ditambah dengan C2 plus menghasilkan, ini ada sebelah kanan, A2 plus ditambah ada lagi C. Lalu besarnya E0 sel itu adalah 0,45 dikurang dengan 1,50. Jadi didapat E0-nya sebesar min 1,05 volt. Seperti reaksi 1, 2, dan 3 kita periksa. Ini nilainya 0, lalu ini nilainya plus 2. C-nya ini nilainya plus 2, ini nilainya 0. Lalu dihubungkan A dengan A. Dari 0 ke plus 2 naik disebut oksidasi. Lalu C dihubungkan ke C. Dari plus 2 ke 0 turun, berarti disebut reduksi. Lalu seperti tadi diperiksa, ini rumusnya E sel itu adalah E0 reduksi dikurang dengan E0 oksidasi. Karena hasilnya min, maka kesimpulannya E reduksi itu harus lebih kecil dari oksidasi. Kalau lebih kecil dikurang lebih besar, ini hasilnya adalah min. Jadi kita lihat yang reduksi di reaksi ini adalah yang C. Didapat E0C lebih kecil dari E0A. Ini kesimpulan dari penggabungan reaksi yang antara 1 dan 2. Kita lanjutkan. Di sini Ibu tuliskan kesimpulan dari penggabungan reaksi 1 dan 2. Tadi didapat E0C lebih kecil dari E0A. Baru kemudian kita bisa mengurutkan data-data ini. Dari pertama kita lihat B lebih besar dari A. Jadi dituliskannya adalah jika A-nya di sini maka B-nya lebih besar, berarti di sebelah kanan. Makin ke kanan itu makin besar.
Berikutnya ada B lebih besar dari C. Jadi pasti C-nya ada di sebelah kiri. Tapi sebelumnya dilihat C itu lebih kecil dari A. Maka kesimpulannya C itu berada di sebelah kirinya A. Dilihat lagi, C lebih kecil dari A sesuai sama ini. Lalu B lebih besar dari A. Ini sesuai dengan kesimpulan yang nomor 1. Nah sekarang B lebih besar dari C, juga betul, B lebih besar dari C. Kemudian data yang belum dimasukkan adalah D lebih kecil dari C. Pasti D itu letaknya di sebelah kirinya C, karena nilainya lebih kecil. Sudah didapat urutannya, yang harus diingat adalah makin ke kiri, E0 itu makin bertanda negatif. Jadi E0-nya makin kecil. E0 makin kecil itu justru daya pereduksinya makin besar. Daya pereduksinya justru sebaliknya makin besar, atau bisa dituliskan juga makin kuat. Karena di soal ini ditanyakan urutan daya pereduksi dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka jawabannya mulai dari yang terkecil adalah B, lalu A, C, dan D. Inilah urutan dari daya pereduksi logam dari yang terkecil menjadi semakin besar. Demikianlah pembahasan materi kali ini, yaitu tentang potensial sel gabungan telah selesai kita bahas. Berikut ini untuk evaluasi diri kalian, terdapat 2 macam soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, diminta menentukan urutan daya pereduksi logam mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini seperti contoh soal yang nomor 2 cara pengerjaannya. Sedangkan yang nomor 2 ini diketahui diagram sel volta dari keempat sel, lalu diminta menentukan besarnya potensial sel dari 2 macam sel volta berikut. Ini caranya adalah dengan menggunakan diagram. Alhamdulillah pembahasan materi tentang potensial sel gabungan telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal yang lebih banyak tentang materi ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.